Baik sahabat Kompas TV, di penghujung tahun 31 Desember 2022 dan saya sudah berada di Garuda Wisnu Kencana Bali menyaksikan Bali Countdown 2023 dan ini merupakan acara terbesar yang pernah diadakan oleh GWK, maksud saya selama 2 tahun dan sekarang 2023 kembali hadir. Dan sekarang saya ingin bertanya tentang penerapan PPKM yang ada di tempat ini. Seperti kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo telah menghentikan penerapan PPKM dari kemarin, Jumat 30 Desember 2022. Bagaimana tanggapan dari Kapolda Bali menanggapi hal ini, sebagaimana Bali merupakan provinsi yang memiliki turis yang begitu banyak begitu, dan bagaimana perencanaan ke depannya? Kita akan langsung tanyakan bersama-sama dengan Kapolda Bali, Bapak Jayan di sini bersama kami. Halo Bapak. Ya, selamat malam Bapak. Ya, Bapak saya izin duduk. Bapak mari. Ya, Bapak sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah mau diajak berbicara dengan Kompas TV. Di sini ingin bertanya Pak, mungkin tentang PPKM. Kita tahu bahwa PPKM kemarin sempat dihentikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, bagaimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut Pak? Prinsipnya gini, pemerintah mengeluarkan kebijakan itu adalah sudah dikaji. Bapak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa sudah melalui pengkajian yang mendalam, melalui juga pendapat-pendapat dari banyak ahli-ahli. Tentunya kebijakan tersebut patut kita dukung. Nah, caranya apa? Kemarin dengan dicabutnya PPKM, kemudian dari Mendagri sudah mengeluarkan juga surat edaran yang juga menyebutkan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan oleh masyarakat. Dan kita sebagai aparat tentunya memedomani hal tersebut. Sebagai contoh tentang kegiatan-kegiatan masyarakat masih tetap kita mengikuti ketentuan harus mempergunakan peduli lindungi. Seperti saat ini di GWK yang ada menyelenggarakan kegiatan Bali Countdown 2023, setiap pengunjung yang datang dia wajib untuk scan barcode untuk peduli lindungi. Penerapan peduli lindungi ini berarti tetap penting ya Pak ya? Masih penting karena maksudnya apa? Paling tidak untuk tracing ya, untuk kita bisa men-tracing di mana yang bersangkutan berada. Apabila memang terjadi sesuatu nanti misalnya ada efek daripada kegiatan ini, gampang untuk mengklasternya. Oh, ini dari kawasan GWK misalnya seperti itu. Itu sudah kita patuhi oleh panitia juga. Di samping juga ada surat edaran dari Kementerian Pariwisata juga untuk menyelenggarakan wisata yang aman dan sehat. Seperti halnya menerapkan SOP yang ada dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh setiap setiap dari penyelenggara pariwisata. Terus kemudian juga mematuhi juga kapasitas, misalnya jumlah kapasitas ini berapa, tidak juga melebihi dari kapasitas. Terus kemudian juga tentunya tadi kepatuhan protokol kesehatan, dalam arti memang kalau yang merasa kurang sehat ya dia harus memakai masker dan lain-lain, itu masih diterapkan. Jadi pada prinsipnya kebijakan pencabutan PPKM patut didukung, kemudian juga itu sudah menjalani kajian yang mendalam oleh pemerintah. Dan kita lihat sekarang penerapan sebagaimana edaran dari Menteri Dalam Negeri kita bisa terapkan di sini. Itu kira-kira. Pak, nah baik, kalau begitu berarti memang langkah antisipasi ini perlu terus dilakukan ya Pak ya. Dan Pak, bagaimana Polda Bali menanggapi hal ini Pak? Karena kita tahu Bali kan turisnya sangat banyak Pak. Nah itu bagaimana Pak di wilayah-wilayah lain, bukan hanya di GWK ini? Ya sama, jadi seperti tadi juga saya sebelum ke GWK, saya muter juga di tempat-tempat yang menyelenggarakan kegiatan malam tahun baru ini, dan kami menyampaikan hal yang sama. Surat edaran dari Kementerian Pariwisata dan juga dari Kementerian Dalam Negeri yang kita menyampaikan bahwa pedoman ini dalam penyelenggaraan kegiatan malam Natal. Walaupun memang PPKM sudah tidak diberlakukan lagi, tapi kita tetap memedomani aturan yang ada. Seperti tadi saya sampaikan, harus jumlahnya tidak melebihi kapasitas,
setiap panitia punya SOP, pintu masuk, pintu keluar, fasilitas kesehatannya, kemudian juga jalur-jalur evakuasi yang dimungkinkan. Itu yang lebih penting dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak orang tentunya, ya itu kira-kira. Betul, jadi langkahnya memang harus diprevensi ya Pak ya, supaya semuanya lengkap dari hulu ke hilir. Nah kalau dari Bapak sendiri, Pak Jayan sendiri, dari PPKM ini, dari yang aktivitas yang mungkin sebelumnya tertunda, apa yang Pak Jayan pengen lakukan Pak setelah PPKM ini diangkat? Kalau dari personal Bapak sendiri? Yang jelas sebagai yang tinggal di Bali, bagaimana kami merasakan dulunya ya PPKM dari mulai yang pertama diterapkan, Bali begitu sepinya gitu ya. Sekarang ya bagaimana detik per detiknya kami tahu sekali, dan kemudian juga bagaimana kita pola waktu itu mengajak masyarakat untuk patuh dengan PPKM tersebut, dan sampai juga penerapan testing, tracing, kemudian sampai dengan isolasi mandiri. Nah sekarang dengan sudah dikendorkan atau dicabutnya PPKM, tentunya masyarakat Bali sekarang sudah mulai bangkit kembali. Kemudian juga kita tahu bahwa Bali merupakan satu provinsi yang pencapaian vaksinnya tertinggi di Indonesia. Sudah lebih daripada 80% ya, baik itu yang yang booster ya, maksud saya yang booster sudah. Bahkan yang lansia dan nakes sudah lebih dari 80%. Ini sangat membantu sekali imunitas kelompok di Bali, yang terbukti sampai saat ini pun tingkat terkonfirmasi positif sudah di bawah 20 per harinya, bahkan pernah di bawah 10. Nah ini harus dikelola, harus dijaga dengan baik supaya Bali tetap aman dan sehat tentunya, seperti itu. Bapak terima kasih banyak atas waktunya Pak. Sekian mungkin, dan sahabat Kompas TV, terima kasih ya Pak ya. Sekali lagi sahabat Kompas TV tadi. Iya. Nah kita sudah berbicara dengan Bapak Jayan tadi selaku Kapolda dari Bali, dan tadi kita sudah dengar harapannya juga untuk Bali, di mana segala keramaian yang mungkin sekarang bisa digiring kembali ke Bali dapat menumbuhkan perekonomian dari Bali itu sendiri. Apa yang sudah ditanamkan dari kemarin vaksin, lalu segala usaha untuk memprevensi COVID-19 dapat berbuah sekarang. Dan itulah yang menjadi harapan kita semua. Saya Edwin, dengan di sini ada Edika Ipelona melaporkan dari Bali.